Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi dalam doa pagi online dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Kristus kami bersyukur pagi ini kami sudah dibangunkan dari istirahat kami semalam dan diberi kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Untuk menjalani hari ini kami memohon tuntunan dan bimbingan-Mu yang boleh kami dapatkan ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mendapatkan apa yang Tuhan ingin kami lakukan sepanjang hari ini. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini dari surat 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 21, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dan kalau seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengerti yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita pagi ini adalah melawan dosa. Saudara-saudara, berbicara tentang dosa, banyak pertanyaan tentang dosa. Apakah dosa itu? Apakah dosa itu membunuh, menipu, merampok, berbohong? Saudara-saudara, orang sering dikacaukan antara dosa dan perbuatan dosa. Perbuatan mencuri, membunuh, merampok, perbuatan-perbuatan jahat itu perbuatan dosa. Dan dosa sendiri adalah keadaan di mana orang meninggalkan Tuhan dan menuruti jalannya sendiri. Jadi dosa adalah sebuah keadaan, situasi di mana manusia tidak dalam kehendak Allah, di mana manusia melawan kehendak Allah, maka segala perbuatannya itu tidak benar dan di luar kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara tentang dosa, maka tak dapat kita melepaskan dari kisah Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Apakah kitab Kejadian pasal 3 memberikan definisi apakah dosa itu? Tidak. Orang-orang seringkali berdebat tentang asal muasal dosa. Ada yang mengatakan dosa itu dari si iblis, dari malaikat, dan sebagainya. Alkitab tidak memberikan keterangan dari mana dosa itu.
Bahkan Alkitab menunjukkan bahwa manusialah yang memulainya. Dan Allah menunjukkan jalan kepada pengakuan dan pengampunan dosa. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Alkitab menuntun kepada kita supaya kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Semua dosa, saudara-saudara, adalah sebuah keadaan di mana manusia meninggalkan Allah dan Allah mau memanggil manusia kembali kepadanya supaya manusia tidak mendapatkan hukuman. Tetapi pagi ini saudara-saudara, dari surat 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 21 ada hal yang menyatakan kepada kita bahwa ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudara-saudara, agaknya sepertinya saudara-saudara, dosa yang tidak mendatangkan maut adalah seperti orang-orang yang membiarkan saudaranya berbuat dosa yang tidak menegurnya. Perbuatan dosa yang tidak mendatangkan maut seperti mungkin egoisme, kesombongan. Dan kita tahu saudara-saudara, dosa yang tak terampuni adalah dosa melawan Allah, yaitu saudara-saudara tidak mengakui Allah dan Roh Kudus. Saudara-saudara, meskipun disebutkan bahwa ada dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut, kita sesungguhnya tidak boleh menggunakan kesempatan dosa itu sebagai kegiatan sehari-hari. Kita dipanggil saudara-saudara untuk menjauhkan diri dari dosa. Walaupun saudara-saudara kita sudah ditebus oleh Tuhan dan mendapatkan hidup kekal, tapi kita tahu saudara-saudara kita sering jatuh di dalam dosa. Dan Allah membuka kesempatan kepada kita untuk mengaku dosa. Dan Allah memberikan kepada kita pengampunannya. Saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa dengan berjalannya waktu, maka dosanya akan hilang. Saudara-saudara, tidak demikian. Alkitab mengajar bahwa kita harus sadar dan mengaku dosa dan kembali kepada Allah. Orang-orang atau dunia seringkali jatuh dalam pemahaman yang salah. Dosa dianggap saudara-saudara apapun yang mereka melakukan yang tidak mengganggu atau merugikan atau membuat orang sengsara bukanlah dosa. Tetapi di mata Allah saudara-saudara semua adalah dosa dan patut dihukum. Alkitab mengatakan bahwa manusia yang berdosa adalah musuh Allah. Dan Allah memanggil manusia untuk berdamai dengannya. Dan ia datang di dalam Kristus untuk mengampuni dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, memang seringkali kita gagal untuk hidup dalam kebenaran. Kita seringkali jatuh bolak-balik di dalam dosa. Tapi jika kita bertobat dan mengaku dosa dan kembali kepadanya, maka Dia membuka jalan damai dan selamat untuk kita. Mari saudara-saudara, kita menjauhkan segala dosa dari dosa-dosa kita, saudara-saudara, baik dosa yang kelihatannya besar dan kecil, semua dosa adalah sama akan mendapat hukuman Allah. Tetapi saudara-saudara, di dalam Kristus, kita yang telah dibaharuinya, biarlah kita hidup secara konsisten untuk meninggalkan dan menanggalkan segala perbuatan dosa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengaku kami tidak sempurna. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Tapi Tuhan memanggil kami untuk menjaga diri dan waspada terhadap dosa. Tidak ada dosa besar dan kecil, semua dosa adalah kehidupan yang melawan Allah, memberontak kepada Allah. Syukurlah dalam Kristus Engkau memanggil kami kembali kepadamu untuk terus-menerus hidup dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami.
Bapa di surga, kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dan sepanjang tahun ini dalam lindungan, dalam penyertaan, dalam berkat-Mu. Supaya hidup kami selalu dalam kebenaran dan melawan dosa dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, berkatilah dan lindungilah kami semua. Di dalam nama Yesus, penebus dosa, kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.